saya itu tidak Intinya mau itu beliau pengen ngomong jangan percaya sama saya itu dikubur. Gitu aja udah intinya mau bilang kayak gitu. Ya, yang jelas, berpikirlah yang jelas cerdik, gini, yang jelas. logika, yang logika. Kita itu hidup di dunia nyata bukan di alam gaib. Betul. Kalau aja dikepung nih, aja logika dikepung nih. saya nggak mau percaya jenengan, nggak mau percaya Pak Udin. Sudah, saya punya jalan sendiri nuruti apa kata hati saya, sudah cukup. Kalau nggak percaya kok bisa ngeliat dia kambing kemarin? Nggak percaya sama saya? Lampu bang. Tadi sudah saya jelaskan. Jangan tempat yang ngajari ibu tuh. Ini apa ya Bang Joko Ara ini menyalahkan orang yang nggak sama sekali tahu hipnotis. Saya itu dari dulu tuh nggak percaya yang pamer kebal itu dari dulu nggak percaya emang yang, makanya saya itu selalu berontak. Bisa saya juga nggak percaya, tapi lihat kemarin itu ya juga bingung gitu loh. Iya gini loh, Bang Joko itu nggak percaya dengan ilmu kebal itu dalam arti ilmu kebal yang katanya menggunakan jin dan otak. Saya paham. Karena beliau itu kebalnya menggunakan ilmu pikiran, benar. Jadi bukan amalannya itu membuat apa untuk mencari kesaktian, bukan Bang Joko. Nah, makanya kalau ngomong pikiran, rasa dan hati kan orang nggak bingungan orang sedunia. Enggak. Ya kan? Enggak ada ya, ada pelajarannya makanya Haji Rosa itu ada. Ya, sampai lalu berkata logika ya memang Gini loh Gus, beda. kita ini percaya, wabil khusus saya itu percaya gitu loh. Bukan saya nggak percaya, tapi saya nggak percayanya itu ketika itu dilakukan oleh kamu. Kalau oleh ulama-ulama, saya percaya, kelasnya beda. Terus apa saya pernah minta dengan untuk percaya dengan saya? Ya secara Apa tidak. saya pernah bilang sama orang kamu percaya sama saya kan tidak? Kamu itu jangan takut sama silet. Iya. Kalau kamu kenal sama dia jangan takut silet, biar ketularan dobolnya. Nggak mau lah bang. Nah, nih, Bol, gua bawain siletnya, tunjukkan kedobolanmu itu. Saya tetap aja nggak percaya, tapi buktikan itu. Oh, kasih dia satu. Enggak usah. Bener kan gitu. Sini, ambilin. Enggak usah dibuka. Bang. Kasih. Coba. Ya, pokoknya tunjukkan kedobolanmu yang bisa yang mana, yang paling dobol itu. Wes jangan kemana-mana Pak RT, maju sini. Enggak lah. Nanti mau kemana sini aja? Udah Sini, kamu udah sini aja. Saya jujur juga, saya itu kalau yang seperti itu saya giris gitu loh. Iya. Lihat doang. Nggak, kamu kalau Mana, giris, Giris kamu saya. diem gini, diem, Merem. santai, merem. Nah, merem kamu. Terus disuruh apa? Disuruh gimana? Terserah. Mau dikrepek ya, mau digerongseng kayak. Pak RT. Males. Giris bener. Mungkin atau mau minta yang baru. Ya ketemu Ada trik. pemukanya opa aja sekalian itu. Makanan kerupuk ya. Enggak tahu. Jangan tanya saya. Aduh, mana kerupuk ya? Dobol. Badan saya. Alhamdulillah kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun banyak orang yang pengen jajal atau mencoba nantang gitu, ya biarkan saja. Ya, terpenting hati kita jangan sampai ada kebencian. Kalau ada yang benci, ya kita doakan. Yang penting kita nggak benci dengan orang tersebut. Api dilawan api nggak akan pernah selesai. Di api itu harus dilawan dengan air.
insya Allah akan padam. Apalagi kalau orang mencaci, semakin ditanggapi orang yang berkomentar, maka akan semakin ramai, akan semakin senang. Jadi belajar dari pengalaman seperti yang kemarin terjadi, dengan apa itu dijadikan pengalaman. Jangan sampai menanggapi komentar orang nanti jadi panggung untuk orang lain, kayak si kuntet merah itu dikasih badut merah itu, datangkan hanya untuk cari panggung, karena semuanya hanya untuk cari viral saja. Jadi jangan sampai menanggapi cacian, menanggapi ejekan orang. Jadi kalau memang tidak salah, tidak merasa, ya tidak usah marah, sudah biarkan saja. Toh harusnya kita lebih senang dan lebih bersyukur kepada Allah ketika kita dicaci maupun dibully. Kita harus bersyukur, setidaknya bukan kita yang mencaci, bukan kita yang membuli. Kalau ada yang membuli, yang mencaci kita, yaitu urusan hatinya. Yang penting kita tidak pernah membuli orang. Kita bersyukur kita bisa merasakan dibully dan dicaci, sehingga kita tidak akan mencaci dan membuli orang. Semuanya itu akan ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya di setiap kejadian. Dan bisa jadi itu memang sudah menjadi kehendak Allah untuk menguji keimanan kita. Apakah kita melakukan sesuatu itu hanya untuk mencari pujian orang, atau untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya teman, ya saya salut sama Abah ya. Kadang-kadang ya orang selalu bersabar, padahal ya begitu banyak cobaan yang menghantam Abah, tapi apa ya tetap tegar aja, tetap santai. Itu yang bikin santri-santrinya kagum sama Abah ya, seperti itu. Jadi nggak pernah mengeluh yang menghantam-hantam Abah tuh, apa ya, tenang aja, santai. Iya, intinya setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Walaupun ada orang yang mencaci kita, yang membuli kita, tidak apa-apa. Yang penting kita tidak menanggapi, yang penting kita nggak sakit hati gitu. Karena semuanya itu tergantung dari hati kita, tergantung dari penerimaan kita. Waalaikumsalam. Ini anten apa? Joko arek. Oh, gua pun kesana. Kan lebet raguran. Mas aja, Bang. Nggih, monggo. Bukan santri. Terus tadi kan Bang Joko nelpon saya mau mencari Pak Udin toh. Saya cuma melaporkan saja kalau dicari gitu. Oh, kenapa itu? Ya, yang juga minta kok tahu di sini kan enggak? Wah, saya ini sakti kok. Yo lek. Udin. Monggo Kang Joko. Ngopi Kang Joko. Bikinin kopi Kang Joko. Monggo ngopi. Lenggah mriki. Ngopi. Monggo. Lungguh ting mriki. Teng mriki nyantai Kang Joko. Adek pondok kan banyak orang. Ini ngapain di sini terus kamu, Din? Tiap hari gua cari, ya, masih kalau di rumah nggak ada, di sini heran saya tuh. Nyari apa di sini tuh? Ngopi Kang Joko. Oh, ngopi tok. Nggih, ngopi. Nggih, teng mriki kan Saya setiap hari sembunyi di sini apa ditagih utang kamu? Ada kolektor kali. Hah? Ki Omar kayak kolektor.
Maksudnya Bang Titilnya datang atau gimana ngumpet di sini? Bang Titil. Hah? Nggak ada Biasa yang KTP pakai berarti? motor gini tuh. Oh, nggak ada KTP berarti. Oh, surat nikah. Nggih, alhamdulillah. Acara apa nih Ki? Ngopi Kang Joko. Ngopi. Nggih. Monggo. Monggo pinara. Monggo, Mang duduk mau jenengan aku nek duduk kesel aku. Duduk kok kesel piye. Aduh. Iki jane tempat apa to jane ini jane? Iki gua Mas Joko. Oh ya apik menak. Ini kan asli alam. Gitu. Apa Pak RT, longgo? Mana kopinya Pak RT? Oh, kopinya di sana lah itu. Oh, wis medi ning kene ngono ya? Wah sini ngopi sini. Ngopi sini. Pak. Sini Pak RT. Monggo minum nih. Monggo sini. Ada racunnya enggak itu? Enggak, monggo. Katanya jual madu, mana madunya? Madunya ya di pondok. Oh, Monggo di sini sini. enggak ada. Dalam Di sini enggak ada di sini. ada sini ya ndak. Mari, Bang, Madu duduk kan. ngopi. Sini Bang, duduk dulu Bang, sini Bang. Kita disuruh duduk dulu Bang. Dikasih kopi, Anda minum dulu Bang. Takutnya kalau ada racun biar kamu yang mati Ini dulu Bang. milik saya baru dibikinin santri kok. Oh, gitu. Tumben kamu baik sama saya, Din. Enggak. Ada maunya kayak ini. Iya. Ben sampean pendak nesu-nesu. Lah nesu-nesu kok cepet tuwek ngemalan. Ayo pun dini bau. Dari mana? Saya udah dari rumah kamu, dari tempat yang kamu biasa di Pak Depokan itu nggak ada, saya akhirnya muter-muter ke sini. Tadi kan maksudnya jenengan dijelaskan, jadi kan telepon saya. Tadi dikirain saya belain jenengan gitu loh. Kira kamu udah pulang tadi. Ketemu di jalan udah pulang. Kenapa kamu ikut ke sini juga? Jangan-jangan kamu cepunya dia. Bukan, demi Allah bukan. Saya bukan anak benar dia bukan. Enggak. Bisa nangis. Enggak nangis, ngapain nangis juga. Kalau saya enggak sakti, bener saya enggak sakti. Tapi lo jadi ada duel boxing sama saja, sama siapa saja saya berani. Ojo gemeter. Enggak gemeter, Sama ya. siapa Bener, aja berani. saya. loh. Bener. Saya enggak takut sama siapa saja. Enggak Cuma takut. sampai Allah saja saya takut. Walah yakin. Yakin. Tenan. Demi Allah. Tak telepono. Telepon siapa? Bojo. Kenapa aku bawa-bawa istri? Orang di double ramari-mari tadi. Dalam double gimana? Double terus ngalor ngidul ramari-mari kan dhisik-dhisik. Double yang gimana maksudnya? Ya enek-enek nang semedi nang Enak. gua. Enak emang. Apa nggur Tapi ngadem kan tok? rezeki aku. Nggih. Kita mriki ngadem Kang. Jadi Oh tujuannya ngadem tok ngono ya. nggih ngadem nenangke pikir ngoten. Nah, nek nenangke pikir memang cocok ya. Nggih. Nggih, namung ngoten niku. Jadi kalau di pondok kan rame gitu. Kalau di sini kan tenang ngoten. Saged. Berarti sampean ini tujuannya menenangkan pikir. Iya. Berarti gak sampean gak tenang. Ya tenang, tapi golek sing luwih tenang. Ngoten. Alasannya apa gak tenang? Saya nggak bilang nggak Banyak tenang. utang? Nu buat kan sampai yang bilang nggak. Kalau saya kan nggak bilang tenang, cuman cari yang lebih tenang lagi gitu. Kang, cocoknya ame ning gua-gua ngene tujuane kok situ. Apa? Cek ketok sakti. Oh. Ora ndek simpenan apa ngono? Eh? Ndek simpenan kali. Duwe Apa? bojo. Bojo. Apa? Kok ngomong kan alasan aku nang gua, kan akeh ngono. Oh, akeh. Tonggoku dhisik ae. Tapi saya dari sini juga memang dia di gua lagi sama santri ini loh, Bang Joko. Iya, tetangga saya mengatakan tetangga saya ya. Tetangga saya biasanya mancing, Heeh, pulang tetangga bawa saya ikan begitu, tapi iya. nggak mancing. Oh, kalau itu bisa kurang tahu ya saya ya. Tapi lebih parah lagi di sini, Bang. Gak tahu tuh men. Maksudnya nggak tahu gimana? Gak ngerti ya, nggak ngerti. Ojek kebal, Din. Enggak. Kopi sih kan. Aku nggak pernah bilang kalau aku kebal. Yang ada itu kita itu berdoa mohon keselamatan kepada Allah. Heeh. Nggak ada orang yang kebal itu nggak. Ini yang kemarin ya, Bang? Iya, mencoba kamu. Enggak mah tanya, Bang. Kemarin kan sudah dicoba kok. Enak Benang galak itu untuk kok belum puas sih, Bang. Yang Jokara ini galak ya Ramto. Kamu juga kalau yang kemarin kapan? Bang, diminum, Bang. Lagi, gitu. Diminum. Silakan mau kasih minum. Awas, Minum, Bang. awas. Ya, harusnya beliau gitu loh yang nyuruh gitu, Oh, bukan salah ya? jenengan. Makanya saya duluin gitu loh, sebelum dia
nyuruh gitu. Oh, enggak diunjuk kopinya. Motor suwun Pak RT sudah. Nggih. Coba, saya Kang, sebenarnya nggak mau rasain terlibat kopinya ada yang hal aneh yang nggak? seperti ini loh Pak Udin, tapi yuk gimana lagi Enggak usah ditiup, Bang. gitu loh. Nggih mboten napa-napa Pak RT kula malah remen adanya Nggih, panjenengan itu. nggih. Aneh ya, Kang ya. Aneh. Kan ngeten iki kita malah bisa sering silaturahmi Iya. kayak gitu. Ini, kopi. Ya biarin orang berkata apa, yang penting saya senang. Jadi kita bisa sering silaturahmi. Ada hikmahnya dengan adanya beliau ini kan. Ya saya cuma bisa berdoa mudah-mudahan cepat ada hikmahnya. Ya, ini Seperti udah antara ada saya dan hikmahnya. jenengan kemarin. Iya. Kan juga ada hikmahnya. Curhat aja no Pak RT. Bukan curhat, ini realita yang terjadi antara saya dengan beliau. Saya itu sama beliau dulu juga rival gitu loh. Bertahun-tahun juga. Sekarang pun belum selesai kasus saya Belum sama selesai beliau ini juga. di Polres ya. Belum Iya, selesai. Oh, di bola aku yuk. Maksudnya? Bola aku aja nah. Ya, Saya nggak itu mau masih lah. bingung itu Oh, iya. saya itu. Yang dikatakan apa itu? Ilmu ladunu, ilmu dukun nih. Saya kepengen tahu, coba pengalaman Anda itu kayak gimana itu? Saya tuh nggak percaya yang begitu. Yang Dukun gini-gini, gini yang ya? gini gitu gitu. Iya, Yang gini banyak loh. yang tingkah itu loh pokoknya. Iya. Maksudnya dukun itu gimana Kang ya? Saya ini kan orang Jawa ya Kang ya. Orang Jawa. Di Jawa itu sebelum agama Islam datang itu sudah ada yang namanya dukun. Dukun itu orang yang mempunyai keahlian gitu loh. Mm-mm. Orang yang pinter mijet, dukun pijet. Ya kalau itu percaya saya. Iya. Ada juga dukun yang bisa membantu, punya keahlian bantu orang melahirkan, dukun bayi. Itu percaya saya. Iya, ada juga orang Bukan. yang Kalau yang membantu melahirkan itu dukun babaran. ya sama, Dukun bayi yang iya mijet bayi. sama, dukun bayi, dukun babaran itu sama. Terus ada orang itu yang pintar, kalau ada orang yang keselio apa itu bantu untuk apa namanya micit, terus urat itu juga ada namanya dukun. kamu bisa sakal micit nggak? buntung. Ya, dia nggak bisa. Oh nggak bisa. Berarti jenengan Aku percaya- rasa suruh percaya mijit dengan ya. Mijit ya. apa itu dukun Saya nggak bayi tahu, ya? nanti Percaya. disuruh kayak gitu. Tapi kalau, Terus kalau saya Pinter percaya dia itu, ya. dukun Ternyata dia. barbar tapi. Ini kan barbar selama ini di dalam video. Kalau saya baru percaya. ada Dukun. lagi juga, ada lagi orang yang kalau biasanya anak kecil panas kayak gitu, atau ada juga yang biasanya orang itu biasanya bikin untuk biar nggak panas kayak gitu, punya Oh, keahlian. itu namanya bidan. bukan dukun suwu, ada. Bukan kalau di kejawen memang ada. Ada. Semua ada. Ada. Di lingkungan saya juga ada gitu. Terus ada lagi dukun manten juga ada kayak gitu. Nih saya terangin dulu ya. Iya iya Bang. Iya. Dukun suwu itu sama aja, orang-orang keyakinan kepercayaan sama aja. Enggak, Kalau saya Hah? mau protes sama Kang Joko Arek itu gini. Kang Joko Arek kan bilang dukun itu kalau enggak nipu cabul. Ya. Ya kan maksudnya Kang Joko Arek gitu. Padahal kita ini orang Jawa ini kan dari dulu kan yang namanya dukun itu kan keahlian. Ada dukun manten, ada dukun bayi, dukun pijat, dukun suwu dan lain sebagainya kayak gitu. Terus yang dimaksud Kang Joko dukun itu kalau enggak nipu cabul itu maksudnya gimana? Sebenarnya saya mengatakan oknum perdukunan itu kalau nggak nipu cabul. Jadi nggak semua dukun yang saya katakan itu loh. Jadi dukun yang sok tahu tentang yang aneh-aneh itu loh. Sok tahu tentang gaib, tentang jin, tentang menarik kodam, lah itu kan halu. Iya, jadi yang dengan maksud itu kan dukun. Bukan semua dukun, Iya. bukan. Jadi Iya. oknum itu hanya segelintir seseorang, tapi nggak usah disebutkan namanya gitu loh. Oknum ini segelintir. Siap. Berarti kan yang jenengan maksud itu kan al-araf atau orang yang sok tahu tentang dukun. Nah, gitu. Yang sok tahu tentang ilmu kegaiban. Kegaiban, kayak gitu. Iya. Memang kalau di Jawa itu dukun suwuk banyak. Iya, Suwuk betul. itu sebenarnya juga sugesti gitu loh. Loh, juga gimana, Bang? Nah, nanti saya terangkan. Ya. Bahasa orang luar sana mengatakan hipnosis dan sugesti itu bahasa orang luar, ya. Panggilannya. Kalau orang Indonesia mengatakan ilmu keyakinan dan ilmu kebatinan. Kalau orang suku-suku dalam mengatakan itu ilmu gendam. Kalau orang Jawa sebutannya ilmu suwuk. Itu sebenarnya juga sugesti semuanya. Hanya beda nama. Tapi saya itu pernah digigit apa itu di anu kalau jengking itu
Mood ini juga mari nih bang, nggak sakit itu bang. Ya racunnya kamu dibuang. Itu menurut jenengan gimana gitu loh. Ya kalau kamu yakin dan percaya sama yang ngobatin sembuh. Tapi memang sembuh. Iya kalau kamu udah percaya udah yakin dari rumah. Suwok lo ya, suwok lo ya. Iya suwo itu Oke, sugesti. gini, mau tak hipnotis? Udah jenengan udah aneh-aneh. Kemarin saya malah ngata-ngatain di dalam video, ngata-ngatain Pak Udin kambing. Oh. Itu kan juga nggak bagus. Lagi kamu sendiri yang ngatain bukan saya kan? Tapi Kecuali saya yang sugesti ngatakan. jenengan itu yang bagus gitu loh bang. Masa saya ngata-ngatain kambing ini juga saya ngatain jelek. Kalau nggak terima gimana? Kan bukan saya yang ngomong kamu, kenapa nyalain saya? Kecuali yang ngomong saya, kamu nyalain saya nggak apa-apa. Tapi kan sugesti dari siapa? Ya dari saya berarti yang goblok kamu kan? Ya kan? Saya goblok kan karena jenengan. Kenapa kamu mau digoblok-goblokin orang? Makanya jadi orang pinter. Makanya di Indonesia itu kalau orang berpikir itu akan normal. Anda akan jaya. Makanya berpikirlah sebelum Anda melangkah itu. Kan saya jenengan kan bilang turutin perintah saya kan bilang begitu. Kenapa kamu mau? Lah kalau saya nggak mau mobil Anda kan hilang. Gimana sih? Berarti kamu goblok. Iya masih goblok, masih bisa digoblokin orang. Makanya jangan mau digoblok-goblokin orang. Tapi saya itu nggak mau juga mau nyusahin. Lah kalau saya nggak ikutin apa yang jenengan katakan, mobil jenengan kan hilang waktu itu. Iya. Lah iya kok malah goblokin saya kamu gimana sih bang? Nah, justru orang begitu yang goblok sebenarnya Wah. begitu, Bang. Nah, Makanya Tapi kan kalau gobloknya saya ada hikmahnya buat Iya, jenengan. ada Lah hikmahnya. iya, Sekarang justru gini itu. aja, sekarang gini, dengerin saya, dengerin. Kamu saya kan nyuruh Anda. Iya. Nyuruh Anda alam bawah sadar Anda suruh buka, suruh ngeliat si itu kambing. Kamu kan mau. Saya suruh mau. Iya. Berarti yang goblok siapa? Ya dua-duanya goblok. Ya kamu, aku nyuruh. Enggak bisa ya, Bang ya. Kalau aku nyuruh kamu mau. Kalau kamu nggak mau berarti kamu pinter. Soalnya tadi itu kan saya habis lihat itu kebal-kebalan saya masih gemeter terus Ah, dia masuk gemeter, sugesti iya. seperti itu. Jadi kan pikiran saya nggak bisa fokus. Nah, Aku tanya, gini. percaya kalau Gus Sini. Samsudin? Kalau selama ini ya saya itu kalau masalah tentang keilmuan itu saya tidak paham ya. Cuma kan yang diperdebatkan di luar itu terkait ibadahnya kan seperti itu. Ya ini saya tadi lihat Semua itu beliau juga teknik. drama. Ada Gitu tekniknya. loh. Ini saya tidak membela siapa-siapa ya. Kalau kamu masih percaya berarti kamu masih goblok lagi saya gitu nggak loh. percaya sama dia, nggak percaya Jangan- sama jangan abang. percaya. Kalau saya percaya sama manusia, saya musyrik. Nah, Makanya makanya cuma itu acuan saya. orang itu jangan langsung percaya kalau belum membuktikan ya. Ya. Walaupun kita dibuktikan nyatanya begitu, jangan tetap kamu punya pendapat pertama itu. Jangan yakin dan jangan percaya. Semua itu ada jalannya, Bang. ya ini karena keluguannya Pak RT. Pak RT ini kan orangnya kan lugu apa adanya. Jadi ya dengan melakukan ilmu hipnotis sampai punya ilmu hipnotis ya jelas kena lah. Namanya juga orang lugu kayak gitu. Nah, Beda kalau begitu sudah yang salah kan pasang bukan itu. saya. Yang goblok orang yang dia ngotis, kenapa dia mau Jenengan katanya. juga goblok kalau salah nggak begitu ya mobil jenengan juga hilang kan begitu. Lebih goblok lagi kamu, kan apa kamu mau jadi lihat dia kambing Kalau gimana? tahunya seperti itu saya nggak ngikutin sugesti jenengan, mobil jenengan hilang. Iya. Dikasih Pak Udin saya bagi dua. Terus yang pinter yang mana? Ya pinter semua. Gitu. Jadi jenengan yang goblok kalah kan begitu. Kok kamu bilang lihat Udin dari kambing? Kalau dari kambing benar bagus kali dia ya. Cocok. Ya kalau ada apa itu dijual juga. Ya waktu itu ya memang saya kelihatan ya memang seperti kambing yang bagus. Apalagi etawa yang gede-gede kan bisa 30 40 itu ya. Jenggotnya Bisa kayak lebih. apa? Heeh. Kalau jenggotnya ya panjang. Kayak apa? Kan kalau jenengan jujur ya waktu itu saya lihat jenengan ya memang jelek banget gitu loh. Lah ngawang gede-gede. Beneran. Aku gak terima jadi molo lho. Beneran. Aku gak terima jadi molo lho. Bicara dia kan dia yang ngikutin saya. Yang ngatain saya siapa? Ya saya. Lah ya wes. Kan dari situ. Ya enggak aku yang nyalain tok. Tapi saya memang jelek lihatnya memang jelek gitu loh. Makanya gini lah. Orang itu kalau nggak mau digoblok-goblokin orang, jangan ngikutin perintah apa orang yang itu disampaikan ke Anda. Kalau Jangan saya- ikutin. Kalau saya nggak sepakat Bang Joko, nggak sepakat karena beda antara orang yang lugu apa adanya dengan orang yang sudah belajar ilmu hipnotis, mengolah pikiran tentu sangat berbeda. Ya pantas saja beliau kena, wong jenengan punya ilmu hipnotis, beliau lugu ya kena kayak gitu. Coba kamu kemarin pakai golok tajam-tajam itu. Ya. Gimana ini Bang Joko? Ya. Kamu juga tersugesti juga. Kamu kan minder, takut. Iya takut kan. Nah. Bukan takut, miris. Miris. Miris saya. Kamu apa belajar mah dobel-dobelan dulu kalau begitu biar nggak miris. Enggak mau lah, saya itu belajarnya cuma
melakukan sholat 5 waktu aja itu sudah cukup. Ini loh, untuk kok saya. terang dengerin dulu ngomong. Iya, terus jenengan nyuruh saya dobel-dobolan. Kamu itu kalau harus harus ikut double dulu. Biar tahu itu double-nya Kan? gimana. Pak RT jadi seneng temen-temen nangis kok. Iki lho. Ya ini Bang Joko Ini kong kali kong dia kok. Kong kali sama siapa? Tanya, Kalau ayo. gini loh, beliau ini sudah jelas-jelas RT di tempat saya. Saya juga punya rumah di area tempat beliau. Berarti saya juga masih RT. Saya masih Ya juga lingkungan, masih lingkungan. melikupi. Kalau saya pas di rumah saya yang di Padepokan Lama ya saya jadi RT-nya beliau Betul. adalah RT saya. Berarti saya ada warganya. Seharusnya kalau Pak RT ini membela saya pun juga nggak ada salahnya karena beliau membela warganya sendiri. Kan Tapi bukan di iya, lokasi. iya, diam dulu. Tapi nyatanya beliau sampai sekarang nggak membela saya. Beliau nggak berat sana, nggak berat sini. Beliau di tengah-tengah. Tengah-tengah Kayak gitu ya. kan. Emang Jadi tapi kalau bawa senayan teman-teman Ya ini Bang Joko. Makanya Oh, saya kalau baca ngobrol adewe begini, dikira ya. itu. kamu itu berpikir, oh gimana ya supaya saya itu tidak Intinya mau itu beliau pengen ngomong dibohong. jangan percaya sama saya itu dukun. Gitu aja udah intinya mau bilang kayak gitu. Ya yang jelas Berpikiran yang jelas cerdik, gini yang jelas. logika, yang logika. Kita itu hidup di dunia nyata bukan di alam gaib. Betul, kalau Nah, logika saya nggak mau percaya jenengan, nggak mau percaya Pak Udin, sudah saya punya jalan sendiri nuruti apa kata hati saya, sudah cukup. kalau nggak percaya kok bisa ngeliat dia kambing kemarin? Nggak percaya sama saya? Lampu Bang. Tadi sudah saya jelaskan. Jangan tempat yang ngajak ribut toh. Ini apa ya Bang Joko Ara ini menyalahkan orang yang nggak sama sekali tahu hipnotis. Ya jelas Gimana sih? salah lah. Nah, tapi gini, jangan punya pikiran, oh hipnotis itu setan, hipnotis itu ada jinnya. Nggak ada. Saya itu cuma mikirin Anda di saat lagi tidur gitu. Tapi kan kemarin nggak tidur saya. Ya nggak tidur, badan kamu nggak tidur, Iya. tapi halusan kamu ngorok di rumah sana. Tapi yang kemarin nggak suka waktu jenengan tarik tangan saya itu sakit Bang, gitu loh. Kenapa kamu mau gitu loh? Nah kan di situ saya jadi saksi. Nah iya, makanya jangan mau jadi saksi dobel-dobelan. Begitulah efeknya. Ini juga saya mau menanggapi perkataan dari Bang Joko Ara ini yang apa namanya jangan percaya tentang apa namanya yang gaib-gaib. Sama saja Bang Joko Ara. Kita ini terutama saya di Al Hikmah juga sama ketika mendoakan seseorang atau melakukan sesuatu juga bukan menggunakan hodam-hodam atau paham tentang jin ini dan itu tidak. Tetapi gitu. memang semuanya ada panduannya, semuanya itu ada kitabnya, semuanya itu ada amalannya, ada ilmunya. Sama juga seperti jenengan. Seperti ketika seseorang itu sakit, contoh penyakit taifun, orang itu yang sering gampang marah, sering mimpi buruk, itu ada gangguan jinnya. Bukan berarti kita itu mampu melihat jin, bukan. Tetapi di situ ada tanda-tandanya dan ada tata cara untuk mendoakannya. Contoh, pakai kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yang pertama baca syahadat, sholawat, terus setelah itu baca hamdalah, doa, terus ditutup dengan surat yasin yang terakhir. Itu pun juga ada tata caranya ketika mendoakan, baca surat yasin yang terakhir itu harus menggunakan yasin fadilah begitu. Jadi sampean itu apa ya menurut saya? Ya, Saya tuh bukannya nggak percaya gaib itu, gaib yang wajib di imam itu bukannya itu. Yang saya tidak percaya itu orang yang sok-sokan mengetahui yang gaib gitu. Bukannya saya nggak 100% percaya adanya gaib, nggak percaya, bukan. Saya percaya. Itu hanya harusnya kita imami. imani. Ya. Tapi lihatnya ke sana jangan ke saya. Kalau ngomong saya emang begini dari dulu. Kamu Iya. datang ke sana jangan ke saya. Makanya gitu kamu loh. sajak pinter, biar kamu nggak mau digoblok-goblokin orang gitu. Ya, Ntar berubah lama-lama rokok kamu ntar, lama-lama. Berubah apa? Semakin kau rasa semakin berubah rokok kamu ntar. rokok. Berubah nanti lama-lama. Lama-lama nggak enak. Rasanya itu lama-lama nggak enak. Kamu rasa nggak enak rokoknya. Enggak, saya tak baca ini ya. Gak mau lagi dia di sini. Silakan ngomong, saya tak baca itu aja. Biar nggak tersugesti. Tapi Jadi nyata kan, sekarang, jadi kan intinya begitu kalau ada sekarang orang nyata yang rokok kamu nggak enak. Kamu rasakan nggak enak. enak itu. Nggak apa-apa, rasakan terus. Lama-lama nggak enak. Rasakan terus, rasakan terus, Bisa, rasakan bisa. terus, rasakan terus. Yang Makin merasakan kamu rokok. rasakan nggak enak soalnya. Saya telepon nggak ya ini? Males aku Bang Joko. Sekarang lupakan. Jendang itu ruwet gitu loh.
Gini loh, Apa itu? Gus. Gitu loh. Saya tuh nyari kamu ke sana ke sini, kok masih hidup aja loh kamu itu. Heran saya itu. Di mana-mana ada, di rumah ada, di sini ada. Maaf saya potong. Jinan tadi bilangnya ke siapa? Gus. Hmm. Yang saya tahu slogam Jinan double kalau manggil dia. Iya, double. Karena ada saya kayak sekarang berubah. Karena ada Jinan tadi Anda. saya sugesti gitu loh. Saya nggak bisa disugesti. Dulu double. Sekarang udah ada mental block. Mental block di sini, setengah sini, bukan di saya. Kalau menurut saya mental ruwet itu. Mental block itu apa? Jinan tahu mental ruwet apa? Nah, sekarang gua kasih mental block sama mental ruwet. Apa bedanya mental block sama mental ruwet? Saya tahunya cuma mental ruwet gitu. Mental block itu ruwet, kalau mental ruwet itu pusing. Bukan. Kalau mental block itu orang edan, orang gila. Saya enggak tahu Bang kalau edan Nah. edan kalau blok. Bilang aja Makanya- mental edan Saya gitu kayak- loh. Makanya saya kasih Nonton Sri unjuk. Mulat saya. Nah, saya kasih unjuk biar kamu itu pinter. Kamu jadi RT mau dibohong-bohongin orang ya. Aduh, habis kami Ini di rumah. satu lagi salah lagi kalau menurut saya bukan dibohong-bohongin orang, ini Diadu playthrough. domba yang tepat. Betul, benar. Diadu domba saya ini. Oh, dia menggunakan ilmu hipnotis Salah. katanya dibodoh-bodoh ini. Ada apa? Diadu domba. Lah kan ngatain kambing lagi. Yuk, maksud saya hubungan saya sama beliau itu dulu ya banyak yang mengadu domba gitu loh. Saya itu sering Siapa diadu yang ngadu? domba. Ya orang nggak usah saya sebut di sini. Dombanya siapa? Ya kamu itu. Ya. Enggak, saya tanya, yang diadu kan siapa? Yang diadu domba. Saya dengan dia. Nah, berarti ada yang ngadu. Betul. Nah, berarti domba dong. Kalian berdua. Ya, makanya kemarin dilihat kambing. Iya, makanya. Yang dilihat pas itu. Karena di rumah saya juga banyak kambing. Bang, ke rumah saya juga ada kok kambing kok. Ntar gua pindah dulu gua tolong. Ini emosi aja. Pertanyaan saya bener nggak? Harus sebut sembarang Bang. Mumet saya ini. Iya, alhamdulillah. Ini Mas. piye? Ngatur suwun panjenengan Carane iki. sudah mau datang ke sini. Terima kasih panjenengan sudah mau datang ke sini. Ya seperti ini, saya di sini itu bukan berarti kalau di sini itu mencari kesaktian atau cari jin dan jun dan sebagainya, bukan. Karena saya itu pengennya mendekat kepada yang menciptakan makhluk, bukan kepada makhluk gaib gitu. Jadi jangan salah paham dulu. Nang masjid no. Itu beda lagi. Bang. Aku rada lancar sendiri, Zek. Setelah Kang, aku diri ini gak jadi ceramah kok malah diceramai. Ceramah orang balik Kang. Gen, enggak ceramah nih. Ya, wong edan ini emang susah sih, dimanapun tempat itu kan bebas ya kan. Dia mau ngomong apa jangan dengerin. Dia ngomong jangan kau dengerin. Gak tak dengerin. Jangan. Enggak aku Bisa kayak kemarin aja. kayak Pak RT mudahan. Kenapa? Goblok. Udah terusin gimana sekarang? Terusin. Kembali lagi ke Gimana dunia. nih? Kelanjutannya gimana? Kelanjutan kita gimana nih? Iya, terserah aja dengan wong jenengan yang datang ke sini. Kalau saya sih pengennya kita silaturahmi. Ya boleh jenengan nggak percaya, boleh jenengan nggak suka sama saya, boleh juga sama itu. Apapun yang mau jenengan lakukan itu silahkan. Tapi ya santai saja lah kayak gitu, nggak usah apa namanya terburu hawa nafsu kayak gitu ya. Betul. Wong ketemu sama saya, ngobrol sama saya kan bisa, nggak perlu harus apa petantang di gerbang kayak orang yang dulu maksud saya. Kalau Bang Joko ini Teman saya maksudnya. ya sudah jelas iya kan. Soalnya ketika kita emosi itu Bang, kita kena nafsu emosi itu pasti mengalahkan logika kita dalam berpikir. Nah, Betul itu nggak? tahu kamu. Nah kan tahu kan. Ya kamu tahu kenapa kalau Kalau jenengan ikutin? kesini hanya menurutin hawa nafsu, berarti jenengan sama nggak sama saya dulu? Goblok juga kan begitu. Ya makanya Ya, mohon gua- maaf. itu hilangin. Gitu loh. Sadar ya Kang? Ya memang saya begini, you sadar. Ketika kita emosi, pasti mengalahkan logika kita dalam berpikir. Gitu loh. Saya itu dari dulu tuh nggak percaya yang pamer kebal itu dari dulu nggak percaya emang yang. Makanya saya itu selalu berontak. Bisa saya juga nggak percaya, tapi lihat kemarin itu ya juga bingung gitu loh. Iya gini loh, Bang Joko itu nggak percaya dengan ilmu kebal itu dalam arti ilmu kebal yang katanya menggunakan jin dan hodam. Saya paham. Karena beliau itu kebalnya menggunakan ilmu pikiran. Pikiran, atau benar. sugesti, kayak gitu. Ya enggak apa-apa. Saya pun juga seperti itu, Bang Joko Arek. Saya mengatraksikan kebal itu bukan berarti kalau saya itu menggunakan jin ataupun hodam. Tapi sama saja saya juga menggunakan pikiran, tapi juga disertai dengan perasaan, dengan hati. Selain dengan hati, salah satunya dengan menggunakan sebuah amalan, itu adalah ilmu Allah. Salah satunya seperti itu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan apa yang jenengan
pikirkan ataupun yang dipikirkan temen jenengan seperti itu. Kalau saya percaya ada ilmu kebal. Percaya. Iya, tapi nggak ada Ada. bantuan jin, setan, kok Ada ilmu hikmah itu percaya saya. Enggak, Bang Joko Tapi nggak percaya ke sampean. Iya, saya pernah dengar bilang kalau saya itu kebal pakai khodam atau pakai jin, itu pernah dengar saya bilang seperti itu. Dengarnya dari orang-orang. Padahal pejuang kemerdekaan kita dulu itu kan berjuang juga salah satunya dengan menggunakan ilmu hikmah. Itu termasuk ya apa yang jenengan yakini itu dengan menggunakan pikiran kan begitu. Jadi pikiran yang disertai dengan hati kayak gitu, hati yang bersih, akhirnya pikirannya itu jadi jernih, terus terjadilah sebuah keyakinan itu tadi seperti jenengan sampaikan. Ya jatuhnya kan sugesti juga. Berarti jenengan dengarnya dari orang-orang. Yang dimaksud Bukan dari orang-orang. Iya, yang dimaksud Ah, dengan monggo. sugesti itu kan pikiran. Mm-mm. Nah, bagaimana pikiran kita itu bisa bersih, bisa jernih kalau hati kita itu kotor. Makanya di dalam ilmu hikmah itu dibersihkan dulu hatinya. Setelah hatinya bersih dengan menggunakan amalan ini dan itu. Jadi bukan amalannya itu membuat apa untuk mencari kesaktian, bukan Bang Joko. Nah, Arek. makanya kalau ngomong pikiran, rasa dan hati kan orang nggak bingungan orang sedunia, Enggak. ya kan? Ada ya, ada pelajarannya, makanya Ciroso itu ada. Ya, sampai lalu berkata logika ya memang Gini loh, Gus. beda. Kita ini percaya. Wabil khusus saya itu percaya gitu loh. Bukan saya nggak percaya. Iya. Tapi saya nggak percayanya itu ketika itu dilakukan oleh kamu. Oh, iya. Kalau oleh ulama-ulama, oh saya percaya, kelasnya beda. Terus apa saya pernah minta jenengan untuk percaya dengan saya? Ya apa, secara apa saya pernah bilang sama orang kamu percaya sama saya? Kan tidak. Amalkan amalan ini supaya kamu bisa begini kan begitu. Kan seperti itu. Contoh, kamu supaya hati kamu tenang, supaya rezeki kamu lancar. Yang pertama sholat malam, pakai zikir amalan ini, selalu senyum sama orang. Kan seperti itu, baik sama orang tuamu. Kan nggak suruh percaya sama saya. Di mana kata-kata saya yang minta untuk percaya sama saya? Walaupun itu saya lakukan, tapi ada ilmunya, ada amalannya, ada kitabnya. Mau tahu kitabnya? Nanti ke rumah saya kalau pas di rumah. Nanti saya ke rumah ya. Iya. Kita Itu ngobrol udah berdua. jawab. Jadi jangan salah Arti paham bolong dulu. ini Saya bilang ilmu itu saya enggak percaya karena saya yang melakukan. Lalu saya enggak pernah bilang kamu untuk percaya dengan saya kok. Kalau Percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalannya dari para wali-wali Allah. amalannya saya percaya. Iya. Terus Kalau sampean yang melakukan saya nggak percaya. enggak percaya enggak apa-apa, enggak masalah buat saya. Ya tinggal buktian. Ya makanya Ya saya sudah, nggak kalau percaya mau ada kita- pembuktian. Ya sudah. Saya sangat berterima kasih lah jenengan itu mau menemui saya, mau masuk ke dalam kayak gitu, nggak cuma teriak-teriak di gerbang. Itu suatu penghormatan lah untuk saya buat jenengan. Berarti niat apanya tenanan, walaupun masih ada seperti menyepelekan, nggak masalah, namanya nggak percaya kan kayak gitu ya. Kalau saya mah terus, saya Iya. ubur terus kamu nyampe kapanpun. Iya, saya Saya tiap hari gua ubur terus kamu. Nih saya kesini aja nyampe beli silat di jalan baru nih. Bah ini tadi nanti terus jenengan minta di Kamu yang saya buktikan. Ke sini, Pak RT. Bukan begitu, Iya kan. Tadi siapa nyuruh ke sini? Saya nggak mau kalau Setelah di saya percobaan gitu loh. Tanya. Tadi Pak Jokaret teleponnya ngapain? Mau nyari Pak Udin. Terus mau jadi saksi. Enggak, aku nggak bilang gitu. Terus mau apa? Terus saya terus langsung ke sini nyari Me- beliau. menyampaikan. Saya nyampaikan gitu loh. Mm-mm. Tapi nggak saya kasih tahu tempatnya di sini. Terus Pak Udin sama Pak RT tiba-tiba di sini. Iya. Gak pulang. Ya, mau pulang kan cuma dibikinin kopi. Ya udah, sekalian aja bagi Tapi jangan praktek. saya nggak mau lah. Lah enggak mungkin santrinya. Enggak. Enggak Nggak Pak mau, RT. nggak mau. Pak RT Mending pokoknya. berkelahi aja saya kalau dikasih itu diberiin praktek. Santai dulu. Iya, saya itu kagetan bang orangnya gitu loh. Tenang aja. Kuat. Enggak. Nanti sugesti lagi ya. Terserah masuk urusan bentar silahkan lah. Saya lihat aja. Iya. Sabar aja nanti. Sabar. Soalnya di sini juga Nanti di luar yurisdiksi saya gitu loh. Saya kasih unjuk supaya Anda itu bisa ganteng, bisa senyum-senyum. Ya, saya juga memang ganteng bang. Iya. Iya kalau dilihat Apa? si Opa. Kemarin nyuri korek saya kamu. Iya, nyuri Nih, korek Gus. saya. Saya tuh beli silet baru. Itu Baru. pekerjaan. Kamu itu jangan takut-takut sama Iya, silet. iya. Kalau kamu kenal sama dia jangan takut silet, biar ketularan dobolnya. Wah ya gak mau lah bang. Nah, nih, bol. Gua bawain siletnya.
tunjukkan kedobolanmu itu. Saya tetap aja nggak percaya, tapi buktikan itu. Oh, kasih dia satu. Enggak usah beneran yang dicek. Sini, ambilin. Enggak usah dibuka. Bang. Kasih. Coba. Saya tuh masih giris lihat kemarin. Ini buat apa ini? Buat nebang kayu. Ini buat apa bisa, Bang? Buat Anda bisa. Buat badak saya. Iya, bisa. Buat apa bisa. Ini maksudnya disuruh gimana ini? Ya, pokoknya tunjukkan kedobolanmu yang bisa yang mana, yang paling dobol itu. Wes yang jangan mana, kemana-mana Pak RT, maju sini. Enggak lah. Berarti mau kemana sini aja? Udah Sini, tunggu udah sini aja. Saya jujur di belakang saya itu kalau yang seperti itu saya giris gitu loh. Iya. Lihat doang. Enggak, kamu Gimana, kalau Bang? giris, Giris kamu saya. diem gini, diem, Merem. santai, merem. Nah, merem kamu. Nah, merem. Ini malah saya malah terlibat hal seperti ini. Enggak apa. Monggo Pak Teh. Pak RT. Enggak mau, jangan paksa saya, enggak mau saya, enggak mau. Nggak mau, jangan. Enggak mau. Yang dobol-dobol tunjuknya atau buat dobol-dobolan. Sebenarnya sih Apa itu? iya, saya kan mau double, mau bikin settingan sama jenengan kayak gitu. Biar apa? Ini punya ilmu setan merah ini bisa. Terus disuruh apa ini Kak? Disuruh gimana? Terserah. Mau dikrepek ya, mau digongseng kayak, Di Grengsing itu gimana? dikasih kecap. Dikasih kecap. Ini sebenarnya bingung juga ya, karena ilmu hikmah itu sebenarnya sih bukan untuk ditunjukkan. Ilmu hikmah itu untuk diamalkan. Kalau untuk ditunjukkan itu ya namanya ya double, ya hiburan. Ya udah kita dobol-dobolan aja. Aku mau dobol-dobolan. Iya. Berarti aku juga dobol. Saya mau ngikutin endingnya double itu loh. Ilmu dobol-dobolan ini ilmu apa, Bang? Wah, ini enggak fokus saya Bang, bener. Enggak fokus itu. Teh pinjam tangannya teh. Merem. Mau. Monggo. Udah sini aja teh. Enggak mau saya buat dipenuhi praktek. Enggak mau. Udah duduk, ntar. Tuh. Tuh teh liatin teh. Enggak, mau. Double ya. Dobol. Dolanamu sendiri tak warai lho, Pak. Hmm. Iya kan? Waktu itu kowe mangan besi ya. Iya. Tapi coklat apa besi ya, Pak? Coklat. Oh iya tuh. Gini, Oh. Nah, coba atau gini. Pak RT. Males. Giris bener enggak seperti itu. Apa-apa. Mungkin atau mau minta yang baru. Ya ketemu Ada Pak, trik. pemukanya Opa aja sekalian itu. Ada triknya, Pak. Ada. Double. Iya. Makan kerupuk ya. Enggak tahu. Jangan tanya saya. Makan kerupuk ya. Dobol. Ginting. Monggo diminum. Ini makan kalau nggak dikasih minum bahaya ini. Dihabisin itu Bang Joko. Jangan dihabisin, Bang. Sebentar nih, saya tahu. Setelan set wis. Taruh. Iya Kang Mikang. Dobol. Tetap dia double ya, Kang, ya. Teknik ya. Ada triknya.
Ada triknya emang. Aku juga bisa coba Pak RT. Enggak mau. Nggak usah. Itu nggak usah. Jangan. Kamu itu serang psikis dia. Tugas Anda di situ. Udah. Kalau Pak RT mau tak tunjukin? Enggak mau. Oh, Pak RT nggak mau. Sayang ilmu saya. Ilmu double. Kalau aku jadi ikut-ikut gini, nah, jadi double bisa aku. Bang. Jangan ini nanti bisa berkelahi sama saya. Beneran ini. Kiri-kiri. Minum. Santai. Iya. Santai minum. Dingin badan saya ini. Minum biar enak ya. Siap. Kang, kita ini kena double meneh. Apa nih? Double-doublean terus Kak. Paras-paras gak sadar-sadar terus piye. Iya. Makanya biarin aja lah. Orang double-doublean juga banyak yang suka. Dari dulu emang bener enggak? Ya begitu double gitu terus. Sama kayak yang di sono-sono itu ya banyak. Yang di sebelah itu perang-perangan. Rambutnya dikedepanin semua sama. Dukun tutupin mukanya. Ternyata dukunnya itu. Sama double-doublean juga. Double semua hasilnya. Gak ada yang benar. Besok kita ngerebek apa gitu kan? Iya, kalau nggak percaya nanti kan ada kemarin tuh ya dukun yang mau nantang, nanti mau cekarat diajak lah ya, diajak nanti. Kalau masalah dukun, aku kan yang dipikir. Tenang, kamu ojo melok. Tak no dukun di. Orang itu jangan sok, Bang. Di atas langit itu masih ada langit. Gitu. Memang pernah ke langit. Ya enggak lah. Nah, terus kebiasaan ngomong. Ya kan memang jenis seperti itu. Katanya. Bukan katanya. Terus Di atas langit masih ada langit. kata siapa? Ya, kata saya. Memang pernah ke langit. Enggak pernah. Lah ya udah. Ini pada ngapain ini? Ya kumpul, Yang nyuruh siapa dulu itu? gak ada yang nyuruh. Ngapain dulu di situ? Kita ngawal laba aja. Ngawalnya bukan di situ, di belakang situ tuh ngawalnya tuh. Masa ngawalnya di situ lah. Kalau ada jengking masuk itu nggak tahu kamu. Nah itu memang tipe antagonis ya Bang Joko ya. Kalau pengawal itu harus tahu ada kalau jengking masuk tahu. Ya. Ya dari sini juga kelihatan kalau ada kalajengking. Enggak, kamu lihatnya ke sini kok. Kalau saya nggak ngomong kamu nggak tahu. Masih ngarit belum? Masih ngarit belum? Kamu jangan ngobrol begini pikirannya masih kesilat kamu. Aduh. Memang masih kesilat, beneran. Eh, Ngerti ini nggak kesini tadi. Besok Emang ada yang nyuruh? Nggak ada. Terus? Saya cuma demi kebaikan saja gitu loh. Nanti ada Bapak sama Pak Udin terus gimana? Emang saya ngapain Udin? Ya, yang kemarin ngapain? Nggak tahu lupa. Wah, emang berlupa. orang kok senengnya di gua terus. Senin orang, energinya. Senin orang, terus mulai kan. Sel. Dikasih kasur spin bed enak ini ya. Heeh, nggak perlu AC. Ya itu lah pribadi masing-masing Bang Joko. Mau di gua, mau di hutan, mau di pantai, mau di kafe, kan pribadi masing-masing. Iya sih sebenarnya sih. Saya yang salah berarti kalau begitu ngomelin orang ya. Bukan, Iya. dengan kan nanti kan bilang itu menurut saya ya terserah beliau gitu loh. Iya. Kalau apa? Siapa Mau di gitu. gua? Mau di gua, mau di kafe, mau di pantai, mau di hutan. kan Pernah pribadi ke kafe? masing-masing. Pernah ke kafe? Ini dari saya. Kalau jenengan nunjukin ke saya pernah ke kafe. Ini loh. Ya nggak tahu. Tadi Di kau kafe kan ngomong. banyak kafe. Tadi kau ngomong apa tadi pertama? Kalau saya lihat saya pernah ke kafe juga. Pernah. Pernah ngopi itu sama apa? Pura. Santrinya. Ya memang benar juga ya. Heeh. Berarti kita salah ya. Ya orang ada yang tahu kalah. Gue sudah tahu kalah tau, menang terus saya diri gak tahu kalah. Lek ngomong-ngomong lagi kayak sampai ngene mau seneng ae kan ya. Di mana sini? Dhisik sak kok bocah muter-muter lho nanti kan ya. Ayo kita sepiye iki? Enggak, Gak boleh ya. Melok-melok dhewe ya. Hmm. Nek dulu melok-melok kan. Lek wani. Eh? Lek wani.
Yang jelas dari saya jadi orang ini ya gini bang, jangan sok tahu gitu aja kalau kita nggak membuktikan gitu loh, nggak membuktikan sendiri. Makanya kita Saya datang itu- pengen Saya membuktikan. itu cuma saran gitu loh. Saran sampai tak terima, makanya saya minta pembuktian. Salah saya. Ya nggak salah. Ya udah berarti. Nggak saran sedikit gitu loh. Saya itu ngomong salah, dia Terus juga mau ngapain salah. lagi Gus ini Gus? Saya kuntek dong. Dimasukin aja bang. Tak gerandong, larang lagi tuh. Gimana dia boleh melarang bersilat aja nggak kuat. Bol, piye kita piye ceritane? Ya monggo kesenjenengan tak. Ngopi tok apa arep ngedobol terus ini iki? Ya monggo kalau nanti mau ke pondok ya masuk ke dalam, monggo silahkan. Tapi jangan ribut. Kowe nek meneh kon nunggu-nunggu. Intinya nggak sabaran tuh. Saya itu juga orangnya nggak bilang siapa ya. Pak Udin memang pelupa. Ngomong anu sesuk B. Tunggu. Emang baik Bolu ditunggu tang Kemarin ini itu suruh sore. undang saya ke Ponpes. Saya tunggu di situ orangnya nggak ada. Suruh ngapain? Tidur orangnya. Ya kan saya ada masalah pribadi. Nggak usah jenengan tahu gitu loh. Nggak semuanya harus saya bilang ke jenengan. Berarti sampean saiki wis klop. Ya bukan klop. Ya masih perjalanan menyelesaikan masalah. Ini gimana nih? Saya kepengen coba yang aneh-aneh nih. Apa yang aneh itu apa? Oh, banyak yang saya coba itu. Ya monggo main aja ke pondok nanti ngobrol di pondok kan enak. Pondok meneh kayak jopo lho. Jangan di luar. Jangan di luar dah, gitu aja pesan saya. Maksudnya jangan di luar area pondok situ, apalagi di Saya itu jalan. pengen adu-adu. Gitu aja pesan Di saya. gua. Langsung adu golok. Silakan lo di gua silakan. Laut. Silakan. Tengah laut wis. Ya silakan. Bukan urusan saya. Mau di neraka pun buat jenengan ya silakan juga. Kok dadi malaikat iki ngongkon aku ning jero neraka. Bukan begitu, Bang. Kasih pelajaran Kang. Dolak dia Kang. Mau ngapain ini, Bang? Saya itu kalau nggak nebasin orang pusing kepala saya. Kita cabut aja Kak, pulang aja lo begitu, Bang. Gimana? Nanti aja kalau mau ketemu sama saya kita ngobrol di luar. Kalau memang mau enak ngobrol ya di pondok kayak gitu. Apa? Besok doang itu. Tunggu aja di pondok, nanti kita ngobrol di pondok. Termasuk beliau kan penasaran dengan kitabnya. Ayo nanti kita ngobrol di sana di rumah. Tadi sini monggo ikut-ikut keluar di sini dan atau di sini. Sama Nandi. Kita sama ini santai-santai aja lah. Kamu ikutin saya, kamu ntar Ngapain saya ngikutin jenengan? Enggak ada apa-apa, tak dulu sini saja. Amit, Mas. Malas sama orang-orang ruwet itu. Siapa yang ruwet? Dan jenengan itu Sing kata orang. Ya monggo Gitu, Pak. kalau mau pidato di sini ya monggo. Jam berapa nanti? Malam. Ya terusan jenengan mau ketemu di pondok, monggo ngopi-ngopi di sana. Iya jam berapa? Ngomong itu yang bener. Ya jam 3 ya lo ya. Jam 3 Jam datangnya 3. 12 malam ntar. Enggak, jam 3. Jam 3 nanti. Monggo. Orang yang nggak tahu adab. bukan agak tahu ada Pak ruwet itu orang-orang itu. Nah, itu kenapa itu? Kambing jelek itu. Kambing. Kamu itu loh kambing jelek. Serumit ini ya memang itu Pak Tri, perjalanan santri itu. Pokoknya luar biasa. Cuma saya salut sama apanya aja. Apanya itu yang nggak pernah menanggapi gitu, selalu santai. Iya. Kaget aku. Diri saya lihat ada orang apa kata-kata seperti itu. Saya itu yang agak bingung itu malah ketika seseorang mendoakan dengan Al-Quran dan sholawat lalu dianggap itu dukun kayak gitu, itu menjadi pertanyaan yang besar untuk diri saya. Padahal ilmu-ilmu al-hikmah itu adalah warisan dari para wali-wali Allah, daripada ulama-ulama kita, kiai-kiai kita. Dan bahkan dulu ketika
perjuangan kemerdekaan bangsa kita pun juga menggunakan ilmu hikmah kayak gitu. Bagaimana sebatang bambu runcing itu bisa untuk menjatuhkan pesawat, itu dulu ada. Dan itu benar-benar ada. Lalu semacam itu dianggap sebagai trik kan, ya lucu kan kayak gitu. Ya Mohon aneh. maaf Pak Haji, Pak Udin. Siap. Nah, izin di luar ya. Siap. Enggak tahu enggak enak badan saya. Ya siap. Ya memang siapa yang di tempat ini yang hatinya nggak sinkron ya sulit untuk tenang di tempat yang sunyi gitu. Pak RT muntah-muntah beneran itu. Aduh. Ya Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ini sudah hampir sore, saya mau pulang untuk menemui tamu-tamu yang sudah ada di pondok. Dan perlu saya sampaikan sekali lagi, insya Allah saya menerima tamu dari mulai jam 3 sore sampai malam. Dan monggo silahkan yang kalau mau bersilaturahmi atau ngopi dengan saya silahkan, insya Allah akan saya terima gitu. Dan dimulai dari ruqyah, terapinya itu gratis, jadi kalau hanya datang ikut doa bersama terus mendengarkan tausiah saya itu semuanya gratis itu. Kalaupun ada yang bilang pakai biaya dan lain sebagainya, kafarah itu hanya yang beli madu, beli rompi, beli tasbih, beli kalung, cincin, sorban dan lain sebagainya. Nggak beli juga nggak apa-apa gitu. Oke, nanti kita ketemu di pondok ya, kita ngobrol-ngobrol di sana. Sekarang kita mau pulang dulu. Mohon doanya untuk semua saudaraku dimanapun berada, seduluran salawas yang olah Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.